Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Sauroni dengan NIM 230101125. Saya dari Prodi Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mengajarkan atau menerapkan metode strategi aktif debat, yang dimana di sini saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama menjadi kelompok pro dan kelompok kedua menjadi kontra. Nah, tema kita pada kali ini adalah tentang poligami, yang dimana poligami ini apakah dibenarkan atau tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Nah, mari kita mulai debat kita pada kali ini. Oke baik, saya akan memberikan kelompok pro dan kontra untuk berdiskusi dengan teman-temannya dengan waktu 5 menit untuk mendiskusikan terkait masalah poligami ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan memberikan kesempatan dari tim pro untuk menjelaskan materinya. Dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim pro kontra akan menyampaikan alasan kenapa saya menyetujui poligami ini. Yang pertama itu, seperti dia tahu, dalam Islam, konteks Islam itu di surah An-Nisa ayat 3 dikatakan bahwa poligami itu diperbolehkan, maksimal itu 4 orang. Dan juga kita tahu bahwa Nabi dan Rasul itu menggunakan sistem tersebut. Mungkin untuk Oke baik, saya akan memberikan kesempatan dari tim kontra untuk menjelaskan materinya. Gini Pak, tapi saya tidak setuju dengan poligami. Oke baik, saya persilahkan. Iya, saya ngerti tentang keadilan gitu kan. Iya. Sebelum kita melakukan poligami itu kan, ini tidak pernah mengatakan bahwa poligami itu adalah kewajiban, tapi suatu opsi. Contohnya, misalkan kita bersuami istri kan udah mengatakan kita menikah udah lama ini, terus kita kan seorang suami itu pasti menginginkan anak atau momongan keturunan. Tapi kan di sisi lain kita kan melakukan poligami ini untuk melakukan keinginan, memberikan keinginan kita, yaitu memiliki nama. Gimana gitu? Iya Pak. Ya, dipersilahkan untuk tim kontra. Kalau sudah memilih opsi untuk membuahi momongan atau anak didik, bukan itu aja, ada namanya bayi tabung. Tidak harus untuk poligami Pak. Dipersilahkan dari tim pro. Jadi gini, saya paham tentang bayi tabung. Tapi di sisi lain Pak, kita sebagai seorang ayah atau kepala rumah tangga, ini darah daging kita sendiri sebagai keturunan Pak, bukan di luar dari darah daging kita Pak. Kita kan ini anak yang dimana itu sebagai pure keturunan kita, darah daging kita sendiri. Ya, dipersilahkan dari tim kontra. Nah, kalau kita bilang biar pure-nya itu momongan darah daging kita sendiri, Bapak bilang tadi. Bayi tabung itu bakalan jadi tetap darah daging kita. Kenapa? Cuman prosesnya aja yang beda itu. Proses cara pembuayan anak itu aja yang beda. Bayi tabung tetap bakalan jadi darah daging kita. Cuman prosesnya aja yang beda itu. Kenapa harus pilih poligami jalan keluarnya? Selagi bisa masih bayi tabung. Gitu loh Pak. Ya, dipersilahkan dari tim pro. Baik,
Saya ngerti Pak. Seperti sudah bilang tadi kan, perasaan seorang perempuan. Gimana dengan perasaan orang perempuan itu yang tempat kita membuahi tabung itu gimana? Siapa tahu dia juga kan pengen merasakan yang namanya diberikan keadilan. Masa iya kita hanya membuahi di sana lalu kita aja yang mengadopsinya? Dia pasti ingin keadilan juga Pak. Itu saya kan bilang keadilan tadi kan perasaan. Bagaimana dengan perasaan yang itu Pak? Ya, dipersilahkan dari tim kontra. Jadi gini ya Pak, poligami ini sangat pure di suatu hubungan rumah tangga ya. Poligami ini juga bisa dikatakan pelanggaran, masuk di hak asasi manusia juga Pak. Kenapa saya bilang gitu? Karena sang istri tidak bebas, bisa dikatakan tidak bebas untuk menentukan nasib atau gimana jalan ke depannya. Tidak bebas untuk itu dan semuanya itu sang istri. Terima kasih untuk semua siswa yang telah berkolaborasi dalam debat kali ini. Saya akan menyimpulkan bahwasanya poligami itu diperbolehkan dengan alasan atau dengan persetujuan dari istri pertama. Poligami juga bisa tidak dibenarkan karena alasan-alasan tertentu. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.